Baik, kita lanjutkan kembali dari sesi sebelumnya. Teman-teman sudah mempraktikkan ya penerapan for untuk menghitung rata-rata dari 4 nilai yang di kasus sebelumnya sudah dicontohkan ya. Nah, berarti kalau sudah berhasil mempraktikkan perintah for di sini, teman-teman sudah mengingat kembali bahwa struktur di dalam pemrograman atau dalam algoritma itu kan salah satunya adalah struktur perulangan dengan perintah for, yang mana digunakan untuk mengulang suatu proses dengan variabel kendali. Nah, variabel kendali yang dimaksud di sini adalah memuat nilai awal dan nilai akhir. Dengan tujuan apa? Dengan nilai awal dan nilai akhir ini dalam satu baris perintah akan berulang sampai jumlah perulangan yang disyaratkan terpenuhi. Jadi dari program for dalam perhitungan rata-rata keempat nilai di sini kan dia akan berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali karena meminta 4 nilai yang harus diinputkan. Kemudian dari 4 nilai tersebut kita mencari rata-ratanya. Nah, kalau teman-teman mengingat kembali nih karakteristik pengulangan dengan perintah for, yang pertama itu adalah ada nilai awal dan nilai akhir yang menunjukkan banyaknya pengulangan yang akan dilakukan. Ya enggak? Batas bawah dan batas atasnya, nilai awal dan nilai akhirnya. Misalkan dalam kasus rata-rata tadi, berarti kan batas yang pertama 1, tertingginya adalah 4. Jadi I-nya perulangannya dimulai dari 1 sampai 4 seperti itu. Nah, karakter yang kedua adalah proses pengulangannya akan berhenti jika nilai variabel kendali mencapai batas nilai akhir. Jadi dia akan stop, program itu akan berhenti meminta inputan jika sudah mencapai berapa kali pengulangan? Ya 4 kali tergantung nilai akhirnya, batas nilai akhirnya. Yang ketiga adalah nilai variabel kendali berubah secara teratur dengan interval tertentu. Nah, di sini ada intervalnya ya. Oke, yang berikutnya karakter yang keempat adalah jumlah pengulangannya dapat diketahui. Begitu. Nah, di pertemuan kedua ini rencana kita akan melakukan praktek mengenai tadi ya, saya sudah minta ke teman-teman untuk mencari nilai faktorial. Ya, misalkan mau menghitung 5 faktorial, 7 faktorial, bahkan 100 faktorial, tapi menggunakan pemrograman MATLAB. Sudah bisa untuk kegiatan 1, semoga sudah bisa ya. Nanti saya akan cek hasil dari teman-teman yang di pertemuan berikutnya akan saya tampilkan perwakilan program dari teman-teman yang sudah dikirimkan ke saya. Nah, itu untuk kegiatan yang pertama. Lanjutannya, di kegiatan yang berikutnya adalah nanti harapannya teman-teman dapat membuat program untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi. Sebentar, kita tunggu tampilannya. Jadi, dari yang tadi teman-teman lakukan untuk mencari nilai faktorial, nanti diterapkan untuk membentuk atau menghitung nilai permutasi. Itu kegiatan yang kedua. Nah, di sini sudah di layar teman-teman ya, ada algoritma dalam membentuk atau langkah-langkah dalam permutasi ya, akan kita praktikkan dalam MATLAB. Di sini salah satunya ada step 1 sampai step 7 dari inputan, kemudian proses, lalu menampilkan outputnya. Nah, ini juga harus teman-teman praktikkan ya. Coba nanti secara berkelompok boleh didiskusikan untuk kegiatan kedua. Jadi di pertemuan hari ini ada praktik untuk kegiatan 1, kegiatan 2 ya untuk permutasi, kemudian dan di kegiatan ketiga untuk membuat program sederhana dalam membentuk barisan Fibonacci hingga suku ke N. Nih, coba dibaca dulu. Ini nanti filenya akan saya kirimkan. Yang harapannya teman-teman bisa membuat produk atau programnya dulu lebih sederhana menggunakan MATLAB pada kasus-kasus sederhana di matematika ya. Seperti ini. Baik,
Untuk program yang membangun algoritma komputasi untuk menentukan nilai faktorial, yang mana syarat teori adalah n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikali n-2 dikali sampai yang suku terakhirnya adalah 1 dengan n adalah bilangan asli dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Sebelumnya sudah dibahas di PowerPoint yang saya berikan ke teman-teman bahwa algoritma programnya ada 5 tahapan atau 5 step. Yang pertama adalah mendefinisikan nilai, yang kedua adalah menentukan I untuk perulangannya dimulai dari n-1 sampai 1. Kalau tadi kan karakter dari for ada nilai awal dengan nilai akhir. Nah, di sini tentukan nilai awalnya n-1 dan nilai akhirnya adalah 1. Kemudian, step yang ketiga adalah menghitung nilai n, yang mana nilai n ini adalah perkalian antara n dikalikan dengan i. Ya, i-nya berjalan. Kemudian, langkah keempat adalah akhiri step yang kedua atau mengakhiri proses perulangannya. Dan yang terakhir adalah kita mencetak nilai n-nya. Berdasarkan di algoritmanya, ketika kita susun untuk programnya, ini terlihat ya bahwa yang pertama, di baris pertama kita menginputkan besaran n-nya dulu. Mau berapa sih n yang kita cari? Kan misalkan 5 faktorial, berarti n-nya sama dengan 5. Kalau 10 faktorial, berarti n-nya juga 10. Nah, di sini identifikasi dulu variabel kendalinya, n-nya sama dengan menggunakan perintah input. Kemudian di baris kedua, for, ya, kita menggunakan perintah perulangannya adalah for, yang mana i-nya bergerak dari n-1 sampai 1, yang mana selangnya adalah min 1. Berarti dari misalkan 5, 4, 3, 2, 1 kan dia kan alurnya mundur gitu ya. Berarti i-nya dimulai dari n-1 sampai 1. Kemudian n adalah n dikali n dikalikan dengan i. Ini adalah prosesnya untuk mendapatkan nilai faktorialnya. Kemudian akhiri perintah for dengan n. Selesai ya, baru dimunculkan hasilnya menggunakan perintah display. Nah, ketika kita nanti merun programnya, ya, misalkan program kita jalankan dulu. Nah, ini kita jalankan, maka di command window, ya, harapan di sini command window, n-nya sama dengan nanti di command window teman-teman akan meminta inputan n yang akan kita cari nilai faktorialnya. Misal kita inputkan n-nya adalah 5, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul n sama dengan 20, kemudian ada n60, n sama dengan 120, maka yang terakhir nilai n faktorialnya dengan n adalah 5 adalah 120. Nah, penjelasannya bagaimana? Ketika kita memasukkan angka yang hendak dicari nilai faktorialnya, misalkan 5, maka kita inputkan 5, kemudian mula-mula n ini bernilai 5. Kemudian nilai n diganti dengan n yang baru, ya, dengan n yang baru, di mana nilainya ini didapat dari hasil perkalian 5 dikali 4. Maka di sini muncul n-nya adalah 20. Selanjutnya kita kan sudah punya n yang baru, yaitu nilainya adalah 20. Diganti lagi dengan n yang baru lagi, ya, perulangan lagi ya di sini, di mana dia menghasilkan nilai 60 didapat dari 20 dikali 3, sama halnya 5 kali 4 kali 3. Nah, begitu seterusnya hingga n yang terakhir yaitu 1, maka dimunculkan di sini outputnya diperoleh nilai n-nya adalah n faktorialnya adalah 120. Ini adalah hasil eksekusinya. Nah, di sini harapannya untuk meningkatkan kemampuan komputasi teman-teman dengan struktur for, maka silakan coba untuk kegiatan 2 dan kegiatan 3. Coba dulu ya, yang namanya belajar pemrograman itu harus berulang-ulang ya. Kita harus melakukan perulangan praktis ya di sini. Nah, coba berpikirlah dulu untuk menemukan konsep logika yang digunakan.
Jika kurang paham untuk langkah-langkahnya boleh disampaikan di grup WA. Ya, begitu. Terima kasih.